Ada bisikan dalam kepala kita yang lebih tajam dari pedang, lebih menusuk daripada kata-kata orang lain. Itu adalah suara internal yang tanpa kita sadari berulang kali meremehkan, menghakimi, dan menghancurkan. Suara ini tidak selalu terdengar seperti teriakan. Terkadang ia begitu halus, samar, seakan bagian dari diri kita sendiri. Kamu tidak cukup baik. Kamu pasti gagal lagi, seperti sebelumnya. Untuk apa mencoba? Semua akan berakhir sia-sia. Kata-kata ini tidak datang dari luar. Mereka adalah gema dalam pikiran kita sendiri. Yang lebih berbahaya, semakin sering suara itu berbicara, semakin kuat ia mengakar dalam kesadaran kita, membentuk identitas diri yang rapuh, identitas yang kita terima tanpa sadar sebagai kebenaran. Seorang anak yang tumbuh dengan kata-kata negatif dari lingkungan sekitarnya, pada akhirnya tidak lagi membutuhkan orang lain untuk meremehkannya. Ia telah belajar melakukannya sendiri. Setiap kesalahan kecil dianggap bukti ketidakmampuan. Setiap kegagalan seolah menjadi konfirmasi bahwa ia memang tak layak berhasil. Begitu lingkaran setan ini dimulai, sulit untuk keluar darinya. Ini bukan sekadar perasaan sesaat. Dialog internal yang merusak bisa menyeret kita ke dalam spiral ke bawah yang nyaris tak terlihat. Awalnya, hanya sekadar ragu-ragu, lalu rasa cemas mulai bertumbuh. Kita mulai menarik diri, menghindari kesempatan, merasa bahwa dunia tidak membutuhkan kita. Pada titik ini, kita tidak lagi hanya mendengar suara itu, kita mulai mempercayainya. Begitu keyakinan diri melemah, tindakan kita pun berubah. Kita tidak lagi berani mencoba hal baru, kita menutup diri dari kemungkinan, kita mulai gagal bukan karena kita tidak mampu, tetapi karena kita bahkan tidak memberi diri kita kesempatan untuk berhasil. Dan setiap kegagalan yang terjadi, justru semakin memperkuat narasi negatif dalam pikiran. Lihatlah, aku memang tidak bisa. Perjalanan menuju kehancuran mental ini seringkali tidak kita sadari karena suara itu datang dengan begitu alami. Kita mengira itu adalah suara logika, suara realitas. Padahal, itu hanya cerita lama yang terus diputar ulang, mengunci kita dalam takdir yang sebenarnya bisa kita ubah. Namun, jika kita bisa menciptakan neraka dalam pikiran sendiri, bukankah kita juga bisa membangun surga? Jika suara itu hanyalah gema masa lalu, bukankah kita bisa menggantinya dengan suara yang lebih baik? Kesadaran akan keberadaan suara ini adalah langkah pertama, menyadari bahwa ini bukan aku, bahwa pikiran-pikiran itu hanyalah pola, bukan kebenaran mutlak, adalah awal dari pembebasan. Sebab, hanya ketika kita memahami bagaimana sesuatu menghancurkan kita, kita bisa mulai membangun kembali diri yang lebih kuat. Tidak ada yang lahir dengan suara hati yang menghancurkan. Bayi tidak pernah ragu untuk menangis saat lapar, tersenyum saat bahagia, atau merangkak menuju hal yang menarik perhatiannya. Ia tidak mempertanyakan apakah dirinya cukup baik untuk dicintai, tidak takut mencoba, tidak terjebak dalam ketakutan akan kegagalan. Jadi, dari mana datangnya suara yang kini terus membisikkan bahwa kita tidak cukup baik? Jawabannya tersembunyi dalam perjalanan hidup kita, dalam kata-kata yang diulang, dalam luka yang pernah diderita, dalam kegagalan yang tidak pernah sepenuhnya disembuhkan. Ketika seorang anak mendengar, "Kamu tidak pernah melakukan sesuatu dengan benar" berulang kali, kata-kata itu tidak hanya menjadi suara eksternal. Mereka menyusup ke dalam batinnya, menjadi bagian dari cara ia memandang diri sendiri. Saat ia dewasa, tidak lagi dibutuhkan orang lain untuk mengucapkannya. Pikirannya telah mengambil alih tugas itu. Dialog negatif terbentuk dari pengulangan. Setiap kritik yang tidak ditantang, setiap pengalaman buruk yang tidak diurai, setiap ketakutan yang dibiarkan tumbuh tanpa pemahaman, semua ini memperkuat narasi internal yang merusak. Lebih menakutkan lagi, suara ini menyamar sebagai kenyataan. Kita tidak menyadari bahwa pikiran kita hanyalah hasil dari pola yang telah diprogram bertahun-tahun. Kita menganggapnya sebagai kebenaran mutlak. Memang begitulah aku tidak cukup baik. Aku selalu gagal, jadi mungkin aku memang tidak layak sukses. Tidak ada yang benar-benar peduli padaku. Tanpa kita sadari,
kita mulai membangun dunia di sekitar keyakinan ini. Kita menarik diri, menghindari kesempatan, bahkan mungkin secara tidak sadar menciptakan situasi yang membuktikan bahwa keyakinan negatif kita benar. Lalu, ada luka lama, trauma yang tidak kita sadari terus hidup di dalam diri. Mungkin pernah ada kegagalan besar yang meninggalkan bekas mendalam. Mungkin ada pengabaian, penolakan, atau kehilangan yang membuat kita merasa tidak cukup berharga. Luka itu tetap ada, tersembunyi di bawah permukaan, tetapi suaranya masih bergema dalam setiap keputusan, dalam setiap ketakutan yang kita rasakan. Tantangannya adalah bahwa pikiran negatif ini terasa begitu nyata. Kita tidak mempertanyakannya. Kita menerima narasi itu begitu saja, seolah-olah tidak ada pilihan lain. Namun, jika kita cukup berani untuk mengamati dengan kesadaran, kita akan mulai melihat sesuatu yang mengejutkan, bahwa banyak dari cerita ini bukanlah milik kita. Mereka diwariskan, mereka ditanamkan, mereka adalah sisa-sisa masa lalu yang masih berbisik di kepala kita. Dan jika suara itu bukan milik kita, bukankah itu berarti kita bisa memilih untuk tidak lagi mendengarkannya? Bukankah itu berarti kita bisa mulai menulis ulang cerita kita sendiri? Bayangkan jika setiap kata yang terlintas di benakmu adalah perintah bagi hidupmu. Setiap kali kamu berkata, "Aku tidak bisa," dunia pun berkonspirasi untuk membuktikan bahwa kamu benar. Setiap kali kamu berpikir, "Aku tidak layak," kesempatan seolah menjauh, bukan karena dunia menolaknya, tetapi karena kamu tak lagi berani mengulurkan tangan untuk meraihnya. Inilah kekuatan dialog internal. Ia membentuk jalan yang kita tempuh, menentukan batas yang kita patuhi, dan tanpa kita sadari, menciptakan kenyataan yang kita jalani. Namun, jika suara negatif dalam kepala hanyalah konstruksi pikiran, bukankah itu berarti ia bisa dirombak, dibongkar, dan dibangun kembali? Titik balik dimulai saat kesadaran itu muncul. Saat kita mulai memahami bahwa suara merendahkan dalam diri bukanlah kebenaran mutlak, melainkan sekadar narasi lama yang terus diputar ulang. Ia bukan dirimu, ia hanyalah gema dari masa lalu yang bertahan karena tidak pernah ditantang. Mulailah mempertanyakan setiap bisikan yang menghalangimu. Saat pikiran berkata, "Aku tidak cukup baik," tanyakan kembali, "Menurut siapa?" Ketika muncul rasa takut mencoba karena pernah gagal, tanyakan, apakah kegagalan itu mendefinisikan aku, atau hanya bagian dari perjalanan? Pikiran-pikiran destruktif bertahan karena mereka tidak pernah dilawan. Kita membiarkannya berbicara, dan kita mempercayainya. Tapi begitu kita mulai menantangnya, ia kehilangan cengkeramannya. Mengubah dialog internal bukan berarti berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Ini bukan tentang menutupi luka dengan kata-kata manis, tetapi tentang mengganti narasi lama dengan sesuatu yang lebih benar, lebih membangun, lebih sesuai dengan diri yang ingin kita ciptakan. Alih-alih berkata, "Aku selalu gagal," ubahlah menjadi, "Aku belajar dari setiap pengalaman." Daripada berpikir, "Aku tidak cukup kuat," tanyakan, "Bagaimana jika aku lebih kuat dari yang kubayangkan?" Jika suara lama berkata, "Aku tidak pantas bahagia," jawab dengan, "Siapa yang menentukan pantas atau tidaknya?" Dialog internal adalah percakapan yang tidak pernah berhenti. Jika kita tidak mengendalikannya, ia akan dikendalikan oleh sisa-sisa luka, ketakutan, dan kegagalan masa lalu. Tetapi begitu kita mengambil alih, segalanya mulai berubah. Dan ingatlah, identitas kita bukanlah sesuatu yang tak bisa diubah. Ia adalah hasil dari cerita yang kita pilih untuk kita percayai. Jika selama ini kita hidup dalam kisah yang membuat kita merasa kecil, maka sudah waktunya untuk menulis ulang bab baru. Sebab, kita bukan apa yang kita pikirkan kemarin, kita adalah apa yang kita pilih untuk percaya hari ini. Sejak zaman dahulu, para bijak telah memahami sesuatu yang kini mulai disadari kembali oleh dunia modern, bahwa pikiran bukan sekadar refleksi dari kenyataan, tetapi juga pencipta realitas itu sendiri. Hermes Trismegistus, dalam ajarannya yang telah bertahan ribuan tahun, menuliskan prinsip pertama dari 7 hukum universal.
Segala sesuatu bermula dari pikiran. Apa yang ada di dalam benakmu, itulah yang perlahan akan terwujud dalam hidupmu. Lihatlah di sekelilingmu, bangunan yang menjulang tinggi, karya seni yang menginspirasi, bahkan kemajuan ilmu pengetahuan. Semuanya pernah menjadi sekadar gagasan dalam pikiran seseorang sebelum akhirnya menjadi nyata. Jika pikiran bisa menciptakan dunia luar, mengapa kita meragukan kemampuannya untuk mengubah dunia dalam? Namun, kebijaksanaan kuno tidak hanya berbicara tentang penciptaan. Ia juga mengingatkan kita bahwa suara dalam kepala kita adalah alat yang sangat kuat. Dalam tradisi mistik dan filsafat esoteris, manusia dianggap sebagai arsitek dari realitasnya sendiri. Kata-kata yang kita ucapkan, keyakinan yang kita pegang, dan emosi yang kita pupuk membentuk pola energi yang akhirnya menarik pengalaman serupa ke dalam hidup kita. Ketika kita berulang kali berkata, "Hidup ini sulit," tanpa sadar kita menutup kemungkinan untuk menemukan kemudahan. Saat kita mengulang, "Aku selalu gagal," kita sedang mengunci diri dalam pola kegagalan. Sebaliknya, saat kita mulai berkata, "Aku sedang belajar," atau "Aku semakin kuat setiap hari," kita membuka pintu bagi perubahan yang lebih baik. Bukan sekadar afirmasi kosong, tetapi realitas yang bergerak sesuai dengan arah pikir kita. Pernahkah kamu merasakan bahwa ketika sedang merasa bahagia, segalanya terasa lebih lancar? Atau ketika dikuasai ketakutan dan keraguan, dunia pun seolah ikut mengonfirmasi perasaan itu dengan serangkaian hambatan? Itu bukan kebetulan, itu adalah hukum alam yang bekerja dalam sunyi. Para filsuf Timur juga memahami hal ini. Dalam ajaran Buddha, dikatakan bahwa kita adalah hasil dari apa yang kita pikirkan. Dalam Bhagavad Gita, Krishna mengajarkan bahwa seseorang menjadi apa yang ia yakini. Semua ini mengarah pada satu kebenaran. Apa yang terus kita pikirkan akan membentuk pengalaman kita. Maka, jika selama ini pikiran kita dipenuhi oleh dialog negatif, bukan hanya identitas kita yang terbentuk dari sana, tetapi juga hidup yang kita jalani. Sudah saatnya kita mengambil kembali kendali. Jika para bijak dari berbagai peradaban telah menemukan kunci ini, mengapa kita tidak menggunakannya? Jika realitas lahir dari pikiran, lalu pertanyaannya adalah, dunia seperti apa yang ingin kamu ciptakan hari ini? Perubahan tidak selalu membutuhkan waktu bertahun-tahun. Kadang, ia hanya menunggu satu keputusan untuk mulai. Perjalanan mengubah dialog internal bukanlah proses instan, tetapi langkah pertama yang benar bisa membuka gerbang transformasi yang lebih besar. Bayangkan ini sebagai perjalanan 3 hari untuk membentuk kembali cara berpikirmu, sebuah awal yang akan menentukan bagaimana kamu berkomunikasi dengan dirimu sendiri. Hari pertama, menerima identitas baru. Hari pertama bukan tentang menghapus suara lama, melainkan tentang menyadari bahwa kamu memiliki pilihan. Siapa aku jika bukan suara negatif di kepalaku? Pertanyaan ini bisa terasa menakutkan, karena selama ini kita terbiasa hidup dengan dialog yang sama. Tetapi inilah waktunya untuk memilih cerita baru. Saat suara lama berkata, "Aku selalu gagal," jawab dengan lembut, "Aku sedang belajar dan bertumbuh." Jika ia berkata, "Aku tidak cukup baik," gantilah dengan, "Aku layak dicintai dan dihargai." Tidak perlu memaksakan keyakinan baru secara instan. Cukup tanam benihnya. Pikiran lama mungkin akan berontak, tetapi tugasmu hanya satu, tidak lagi memberinya kekuatan. Hari kedua, menghadapi tantangan. Setelah 1 hari penuh menanamkan pola pikir baru, hari kedua seringkali datang dengan ujian. Suara lama bisa terdengar lebih nyaring, mencoba mempertahankan eksistensinya. Mungkin kamu akan meragukan proses ini. Apa benar aku bisa berubah? Disinilah keteguhan hatimu diuji. Ingat, pikiran lama adalah kebiasaan yang sudah terbentuk bertahun-tahun. Ia tidak akan hilang begitu saja, tetapi itu bukan alasan untuk menyerah. Hadapi setiap tantangan dengan kesadaran baru. Jika ragu datang, katakan, "Ini hanyalah bagian dari transisi." Jika ketakutan muncul, sadari bahwa ia hanya refleksi dari pola lama yang sedang pudar.
Bertahanlah, karena setiap momen ketekunan akan memperkuat fondasi barumu. Hari ketiga, penyelarasan dan bukti awal. Di hari ketiga, sesuatu yang menarik mulai terjadi. Mungkin kamu merasakan sedikit lebih ringan. Mungkin ada peristiwa kecil yang membuatmu berpikir, aku mulai melihat perbedaannya. Ini bukan kebetulan, melainkan tanda bahwa perubahan sedang terjadi. Realitas luar selalu mengikuti perubahan dalam. Jika selama ini hidupmu terasa berat, bisa jadi karena pikiranmu membentuk kenyataan yang sama berulang kali. Sekarang, dengan pola pikir baru, kamu mulai melihat secercah cahaya. Perubahan ini belum selesai, tetapi 3 hari ini telah menjadi titik balik. Dari sini, setiap langkah kecil akan semakin mudah. Kamu mulai memahami bahwa suara dalam kepalamu bukan takdir, ia hanyalah kebiasaan yang bisa kamu ubah. Dan sekarang, pertanyaannya bukan lagi, apakah aku bisa berubah, tetapi sejauh mana aku ingin berkembang. Perubahan adalah perjalanan yang indah, tetapi tidak selalu mudah. Ia seperti sungai yang mengalir, terkadang tenang, terkadang penuh arus liar yang mengguncang. Tidak sedikit orang yang berhenti di tengah jalan, bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena mereka tidak memahami bahwa setiap perjalanan besar pasti menghadirkan ujian. Di awal, semangat bisa membara. Hari-hari pertama terasa penuh harapan, seakan dunia telah berubah bersama pikiranmu. Namun, lambat laun, kenyataan menguji keyakinan baru yang kamu bangun. Apakah aku benar-benar bisa mengubah diriku? Suara ragu itu mungkin kembali. Situasi eksternal yang tidak menyenangkan bisa muncul, seolah ingin menarikmu kembali ke pola lama. Inilah bagian dari kekacauan eksternal yang seringkali terjadi saat seseorang mencoba membangun realitas baru. Tidak jarang, ketika seseorang mulai berpikir lebih positif, tiba-tiba masalah lama muncul kembali. Ini bukan pertanda kegagalan, melainkan bagian dari proses restrukturisasi batin. Pikiran dan realitas luar sedang menyesuaikan diri dengan identitas baru yang sedang kamu bangun. Momen-momen ini menuntut satu hal, keberanian dan keteguhan hati. Ketika keraguan menghampiri, ketika kegagalan kecil membuatmu ingin menyerah, ingat bahwa perjalanan ini bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang kemajuan. Mungkin ada hari-hari di mana kamu merasa kembali ke titik awal. Itu bukan kemunduran, melainkan pola lama yang sedang melemah. Ibarat otot yang tumbuh setelah berlatih, proses ini seringkali disertai dengan ketidaknyamanan. Tetapi setiap kali kamu tetap bertahan, kamu memperkuat fondasi barumu. Ada satu kesalahpahaman yang sering membuat orang menyerah. Mereka mengira perubahan harus terjadi dalam garis lurus, selalu maju tanpa hambatan. Padahal, pertumbuhan sejati jarang berbentuk garis lurus. Ia lebih menyerupai gelombang, kadang naik, kadang turun, tetapi perlahan membawa kita ke tingkat yang lebih tinggi. Yang perlu kamu lakukan adalah tetap percaya pada proses. Ketika suara lama muncul, jangan melawannya dengan kemarahan, tetapi pahami bahwa ia hanyalah bayangan dari dirimu yang dulu. Ia akan melemah seiring waktu, selama kamu terus memilih untuk maju. Setiap kali kamu melewati tantangan, kamu membuktikan kepada dirimu sendiri bahwa perubahan itu nyata. Dan semakin lama kamu bertahan, semakin jelas hasilnya terlihat. Sampai akhirnya, tanpa disadari, pola pikir barumu bukan lagi sesuatu yang kamu usahakan, tetapi menjadi bagian alami dari siapa dirimu. Maka, tetaplah berjalan, tidak peduli seberapa lambat, yang terpenting adalah tidak berhenti. Karena di balik setiap tantangan, ada kehidupan baru yang menunggumu. Dalam setiap perjalanan perubahan, akan selalu ada tantangan. Namun, bagaimana jika kita melihatnya bukan sebagai penghalang, melainkan sebagai bukti bahwa kita sedang bertumbuh? Seperti kepompong yang harus berjuang keluar sebelum menjadi kupu-kupu, atau benih yang harus menembus tanah sebelum menjulang menjadi pohon, pertumbuhan sejati seringkali datang dalam bentuk kesulitan. Apa yang dulu terasa seperti musibah, bisa jadi adalah pintu menuju kebangkitan. Ketika seseorang mulai membangun dialog batin yang baru,
memilih untuk melihat dirinya dengan lebih penuh kasih dan keyakinan, maka dunia luar seringkali akan mengujinya. Mungkin ada orang yang meragukanmu, mungkin ada keadaan yang tampaknya justru semakin sulit. Tetapi inilah saatnya untuk memahami, tantangan bukan tanda untuk menyerah, tetapi tanda bahwa perubahan sedang terjadi. Bayangkan seseorang yang telah lama hidup dengan keyakinan bahwa dirinya tidak cukup baik. Lalu, suatu hari, ia memutuskan untuk mengubah cara berpikirnya. Ia mulai berkata pada dirinya sendiri, "Aku cukup, aku berharga." Namun, di hari yang sama, sebuah kegagalan terjadi, sesuatu yang tampaknya membuktikan sebaliknya. Dalam momen itu, ia punya dua pilihan, kembali ke pola lama dan berkata, "Lihat, aku memang gagal," atau bertahan dan memahami bahwa ini hanyalah ujian untuk memperkuat keyakinan barunya. Disinilah kesadaran menjadi kunci, kesadaran untuk melihat bahwa tantangan bukanlah tanda kehancuran, melainkan restrukturisasi. Seperti rumah yang direnovasi, terkadang kita harus membongkar yang lama sebelum membangun yang baru. Yang membuat seseorang bertahan dalam proses ini bukan sekadar logika, tetapi juga rasa syukur. Ketika kamu bisa bersyukur bahkan di tengah tantangan, ketika kamu bisa melihat kesulitan sebagai bagian dari perjalanan, maka perubahan akan terjadi dengan lebih cepat dan lebih mendalam. Rasa syukur bukan hanya menerima hal-hal baik, tetapi juga melihat kebijaksanaan dalam hal-hal sulit. Pada akhirnya, keajaiban tidak terjadi dalam bentuk hidup yang tiba-tiba menjadi mudah. Keajaiban terjadi ketika seseorang yang dulu mudah goyah, kini mampu berdiri lebih kokoh. Ketika seseorang yang dulu dipenuhi ketakutan, kini memilih untuk melangkah maju. Ketika realitas luar yang sama, tiba-tiba terasa berbeda, karena cara kita melihatnya telah berubah. Jadi, ketika tantangan datang, jangan bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" Sebaliknya, tanyakan, "Apa yang sedang dibentuk dalam diriku?" Sebab setiap tantangan yang kamu hadapi dan lewati, bukan hanya mengubah hidupmu, tetapi juga mengungkapkan siapa dirimu yang sebenarnya. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.